Jika perbedaannya di bawah 10 peringkat, Tang San memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menghalangi kemampuan kontrol lawan. Grandmaster pernah berkata bahwa metode terbaik untuk menangani sistem kontrol Spirit Masters, tepatnya dengan kontrol versus kontrol. Jika berbicara tentang sistem kekuatan Spirit Master sebagai inti dari tim, sistem tambahan Spirit Master sebagai fondasi tim, sistem serangan ketangkasan Spirit Master sebagai mata tim, maka sistem kontrol Spirit Masters adalah jiwa tim. Selama 3 bulan pelatihan iblis ini, Tang San terus-menerus memperkuat tubuhnya. Pada saat yang sama Grandmaster setiap malam masih memberinya pelatihan khusus. Targetnya adalah tulang roh eksternal 8 laba-laba tombak yang tersembunyi di tulang punggungnya. Nama Eight Spider Lunch ini dipilih oleh Grandmaster, karena spirit bone eksternal ini diperoleh dari Manfacet Demon Spider dan sangat mirip dengan 8 tombak laba-laba. Menjalani periode pelatihan ini, Tang San berubah dari tidak cocok menjadi cocok. Sekarang dia sudah bisa mengendalikan pergerakan 8 tombak laba-laba secara efektif untuk serangan dan pertahanan. Pada saat yang sama dia mampu melepaskan dan menahan racun di dalam 8 tombak laba-laba. Grandmaster mengatakan bahwa mengandalkan tulang roh eksternal ini, selain roh sistem kendali Blue Silver Grass, dia benar-benar bisa melawan lawan di bawah peringkat sekitar 40. Ketiganya buru-buru makan malam. Fatih juga makan 2 sosis pemulihan Oscar, sebelum 4 kemudian diam-diam menyelinap keluar dari akademi. Ma Hongjun tidak bermaksud memberitahu yang lain. Lagi pula, masalah dipukuli di sarang rumput ini sangat mulia. Tepat ketika mereka berempat keluar dari gerbang akademi, tiba-tiba, bayangan gelap muncul, menghalangi jalan mereka. Sejak Ma Hongjun dipukuli, sekarang dia sudah agak gelisah, dia telah melepaskan semangatnya pada saat pertama. Api merah ungu menerangi kegelapan, membiarkan keempatnya melihat dengan jelas siapa yang menghalangi jalan mereka. Ma Hongjun menghela nafas, menarik api Phoenix-nya. Itu kamu? Haruskah kamu menakut-nakuti seseorang sampai mati? Orang ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka, adalah Xiao Wu. Xiao Wu hari ini mengenakan celana panjang coklat dan atasan putih yang pas dan sederhana. Meskipun tubuhnya tidak sekencang Zhu King, perasaan langsing dari tubuhnya memiliki gaya yang berbeda, terutama kelembutannya yang menakjubkan. Juga fleksibilitas ekstrim dari pinggangnya yang kecil, dan jalinan kalajengking hitam berkilau yang tergantung di kakinya di belakangnya, memberinya lebih banyak rasa keindahan dari seorang adik perempuan di sebelahnya. Sepasang mata hitam besar menatap dengan ragu ke arah kelompok Tang San. Apa yang kamu lakukan menyelinap seperti roh jahat? Gemuk, kenapa wajahmu bengkak sekali? Anda membiarkan seseorang memukul Anda? Ma Hongjun menghela nafas. Tang San dan yang lainnya bagaimanapun juga pria seperti dia tidak memiliki pantangan dengan mereka. Tetapi Xiao Wu adalah seorang gadis. Selalu tidak puas dengan metodenya untuk menyelesaikan api jahat. Untuk sesaat dia dengan segera agak tidak mau mengatakan bahwa dia telah dipukuli. Xiao Wu mengambil beberapa langkah ke depan, di bawah sinar bulan dengan jelas melihat kondisi wajah Ma Hongjun. Segera melompat dengan amarah yang benar. Siapa yang melakukan kekerasan ini? Tanpa diduga memukuli Anda seperti ini. Bos Dai, bukankah itu kamu? Dai Mubai mengerutkan bibirnya. Apakah saya akan bertindak begitu kejam terhadap saudara laki-laki saya sendiri? Fatih dipukuli seperti ini oleh saingan cinta. Kami baru saja akan mencarinya. Lalu tunggu apa lagi? Hitung aku masuk. Berani mengalahkan saudaraku? Dia tidak ingin menyelamatkan hidupnya. Karakter Xiao Wu dimotivasi oleh keinginan untuk melihat dunia dalam kekacauan. Ketika baru saja memasuki akademi, dia agak bias terhadap Fatih. Tetapi selama ini, dengan semua orang saling menjaga satu sama lain dalam pelatihan jahat ini, bias telah memudar sejak lama. Terlebih lagi, di Akademi Nuoding dia adalah bos kakak, tidak pernah kekurangan perkelahian ketika mencari satu. Sekarang biasanya semua orang bertukar petunjuk sesuai rencana. Akhirnya dengan kesempatan untuk bertarung dia tampak lebih cemas daripada Ma Hongjun. Adik kelima, kamu benar-benar terlalu baik. Bagaimana kalau aku mengabdikan tubuhku untukmu? Melihat Xiao Wu tidak hanya tidak menghentikan balas dendam semua orang, tetapi sebaliknya langsung bergabung, Fatih langsung sangat terharu. Depresi di hatinya juga segera menghilang. Kalimat terakhir dengan jelas menunjukkan sifatnya yang selalu vulgar. Anda akan mengabdikan tubuh Anda untuk siapa? Tang San memandang Fatih, suaranya agak aneh. Fatih memandang Tang San, buru-buru tersenyum canggung. Aku tidak mengatakan apa-apa. Saudara ketiga, ayo cepat. 4 menjadi 5, memanfaatkan malam, sekali lagi menginjakan kaki di jalan yang sudah dikenal. 5 kekuatan roh yang digunakan, menuju kota Suotuo dengan kecepatan kilat. Dalam sepersekian jam. Fatih, apakah ini tempat Anda biasanya menyelesaikan masalah api jahat Anda? Kedua alis Dai Mubai berkerut.
Di depan mereka sekarang ada deretan rumah satu lantai. Ini adalah sudut terpencil kota Suotuo. Rumah-rumah di depan hanya setinggi 3 meter, tampak rusak di banyak tempat, di ambang pintu tergantung beberapa lentera merah muda, di bawah lentera berdiri beberapa pelacur bukan muda dengan riasan tebal dan pakaian mencolok menjajakan diri kepada orang-orang yang lewat. Sudut mulut Oscar bergerak-gerak, pantas kau selalu bilang sarang rumput juga menampung burung phoenix emas, ini benar-benar sarang rumput, ah. Mengenai selera Ma Hongjun, Dai Mubai dan Oscar benar-benar tidak berani memuji. Bagi Xiao Wu dan Tang San, ini adalah pertama kalinya di tempat seperti ini. Selain rasa ingin tahu, mereka tidak memiliki perasaan khusus. Fatih hanya tertawa 2 kali, dengan suara rendah berkata, sangat murah di sini. Ah, harganya murah dan kuantitasnya berlebihan. 1 koin perak untuk 1 kali, 2 koin perak untuk 3. Rasio kualitas terhadap harga tinggi. Selain itu, Anda harus percaya prinsip sarang rumput juga memegang burung phoenix emas. Ini tergantung pada keberuntungan. Dai Mubai memelototinya, di masa depan, jangan bilang aku kenal kamu. Meskipun saya tahu Anda tidak pilih-pilih, saya tetap tidak berharap Anda bertindak sejauh ini. Datang ke tempat sampah seperti ini, usia burung phoenix emas Anda bisa dibandingkan dengan bibi Anda. Fatih yang agak marah berkata, Bos Dai, jangan sengaja mengejekku, ayo kita urus bisnis dulu. Kamu tunggu di sini, aku akan bertanya apakah bajingan itu belum pergi. Sambil berbicara, Fatih dengan cepat berjalan menuju sarang rumput. Oscar melihat sekeliling kemana-mana, ini sangat jauh, sesuai dengan tugas. Aku, ayahmu, punya sosis besar. Aku, ayahmu, punya sosis kecil. Aku, ayahmu, punya sosis jamur. Mendengar Oscar melantunkan mantra rohnya, mulai bersiap untuk pertempuran di depan, Xiao Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara semburan ringan. Benar-benar layak disebut paman sosis besar. Sesaat, Ma Hongjun dengan bersemangat berlari kembali. Sempurna, orang itu masih belum pergi. Dia baru saja membayar tagihannya. Saya memperkirakan dia akan segera keluar. Saudaraku, karena membantuku membalas dendam kali ini, aku akan menjamumu nanti dan mengundang semua orang untuk makan makanan enak. Dai Mubai dengan kuat melambaikan tangannya padanya, jangan bicara omong kosong, saya tidak akan berani pergi ke jamuan makan yang diselenggarakan oleh Anda. Dengan seleramu seperti ini, lupakan saja. Mendengar kata-kata Dai Mubai, bahkan Xiao Wu hanya bisa mengangguk. Dia dan Tang San telah melihat saudara kembar tanpa hambatan yang dibawa Dai Mubai, membandingkan si kembar kualitas terbaik dengan bibi ini sebelum mereka praktis seperti surga dan bawah tanah. Saat mereka berbicara, satu orang sudah keluar dari sarang rumput. Kelompok Tang San berdiri di sudut gelap di seberang sarang rumput. Sekarang warna langit sudah benar-benar hitam, dari seberang jalan sisi ini sangat sulit untuk dilihat. Itu dia. Fatih menggertakkan giginya. Persis seperti deskripsi Fatih, berjalan keluar dari A Grass Nest adalah seorang pria parubaya berusia 40 tahun. Kulit gelap, setinggi 1,60 meter, di wajahnya senyum mesra puas, tangan kanan dibalut kain kasa. Memakai celana besar berlubang, di kakinya sepasang sandal besar, tampak puas diri saat berjalan menyusuri jalan. Sambil berjalan dia bersenandung sedikit, suasana hati Paman bagus hari ini. Ah, burung itu keluar untuk berjalan-jalan. Sudah nyala? Fatih sudah mengepalkan tinjunya. Tunggu sebentar. Xiao Wu meraih bahu gemuk Fatih, tangan yang lain melemparkan kembali ke pangkala jengking, di wajahnya yang menawan muncul senyuman yang tidak berbahaya. Keluar sebentar, lihat aku. Sambil berbicara, Xiao Wu mengambil langkah kecil, dari samping berjalan ke paman vulgar bernama Bule. Apa yang dilakukan Xiao Wu? Ma Hongjun agak bingung melihat ke arah Tang San. Siapa selain Tang San yang bisa memahami dirinya dengan sebaik-baiknya? Tang San menepukkan tangan ke dahinya, dengan agak tidak berdaya berkata, tunggu dan lihat saja. Xiao Wu tidak terlihat berjalan cepat, tapi tepat untuk memblokir jalan paman vulgar itu. Halo paman. Bolehkah saya bertanya, apakah ada tempat yang menjual permen di dekat sini? Bule baru saja meninggalkan sarang rumput, seluruh orang basah kuyup karena puas. Suara tiba-tiba membuatnya mulai, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber suara itu. Dengan segera, wajahnya yang terus terang memiliki semacam kilau khusus, tempat tertentu di tubuhnya segera bergerak. Harus dikatakan, di malam hari yang tiba-tiba muncul di hadapannya adalah pemandangan yang menyenangkan seperti Xiao Wu. Wajah muda dan lembut, jalinan kalajengking hitam panjang. Meskipun tidak terlalu banyak, dia masih memiliki sosok sampai batas tertentu.
khususnya kemudaan dan pengalaman di wajahnya yang kemerahan, bahkan lebih menarik bagi orang cabul tua seperti ini. Mata bule bersinar ketika dia melihat Xiao Wu, berkata dalam hati, loli kecil yang indah dan cantik. Astaga, Bumi, jangan bilang ini hadiahmu untukku. Batuk, bule dengan cepat menahan cahaya cabul di matanya, menjulurkan dadanya, mengambil postur yang rapi, berubah begitu cepat sehingga jika Xiao Wu tidak terus menatapnya selama ini, dia mungkin telah tertipu. Nona kecil, kamu masih keluar untuk membeli permen selarut ini. Ah? Ini sangat jauh, apakah kamu tidak khawatir akan bertemu dengan orang jahat? Ketika bule memiliki wajah yang serius, menambah penampilan luarnya yang sederhana dan jujur, dia masih benar-benar memiliki penampilan yang agak bermartabat. Xiao Wu berkedip dengan mata besarnya yang indah. Kalau begitu paman, apakah kamu orang jahat? Melihat penampilannya yang bersuara lembut membuat Dai Mubai, Emma Hongjun dan Oscar tidak jauh bergerak. Apakah Xiao Wu yang genit ini masih orang yang sama yang melemparkan mereka seperti karung pasir dalam perkelahian? Ini bahkan melampaui akting. Hanya wajah Tang San yang menunjukkan senyum masam dan tidak mengherankan, dia sudah pernah mengalami adegan seperti ini sejak lama di Nuoding Academy. Dalam penipuan, Xiao Wu bahkan lebih baik dari apa yang Ning Rongrong lakukan ketika dia baru saja tiba di akademi. Terutama ketika mengasumsikan bahwa penampilan adik perempuan tetangga sebelah, praktis tidak ada pria yang kebal terhadapnya. Perbedaannya adalah, orang yang tepat yang melihatnya seperti ini hanya akan merasakan kelembutan, tetapi orang seperti bule yang melihat Xiao Wu saat ini hanya akan ngiler. Mendengar pertanyaan Xiao Wu, bule langsung berkata, tentu saja paman adalah orang yang baik. Nona kecil, apa panggilanmu? Berapa umurmu? Wajah kecil Xiao Wu dengan cepat memerah, aku Xiao Wu, hampir 13 tahun. Bule tanpa ekspresi, berpikir dalam hati, hampir 13, dengan kata lain 12? Apel Adamnya bergerak dengan kuat saat dia menelan. Jika dia tidak memakan potongan lembut yang dikirimkan ke mulutnya, dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri. Kamu setinggi ini bahkan di usia 12, di masa depan kamu pasti akan menjadi wanita cantik yang luar biasa. Xiao Wu, tidak ada tempat di sini yang menjual permen, datanglah dengan paman, paman akan membawamu untuk membeli permen. Setelah itu sampai jumpa kembali ke rumah. Baiklah. Xiao Wu tersenyum, mengangguk manis, berkata, bagus. Bule tidak menyangka rindu kecil ini akan ditipu dengan begitu mudah. Melihat dia setuju untuk pergi bersamanya, dia langsung gembira. Mata kecil melihat sekeliling, pergi ke arah tempat terpencil yang dia ingat. Agar tidak memukul rumput untuk menakuti ular, 6. Dia menahan diri untuk tidak meraih dan menarik tangan kecil Xiao Wu. Oscar mengusap matanya dengan keras, menusuk Tang San di sisinya. Little San, apakah ini benar-benar Xiao Wu? Mengapa saya tidak bisa melihat kemiripan apapun? Tang San dengan agak aneh berkata, di Akademi Nuoding, ada gadis-gadis yang dianiaya oleh paman yang aneh. Xiao Wu hanya menggunakan manuver ini, memikat orang itu ke sudut yang gelap, kemudian datang 8 tahap jatuh. 8 tahap penurunan? Apa itu? Dai Mubai juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Di mata Tang San terlihat sedikit ketakutan, itu adalah lemparan paling kejam dalam soft skill Xiao Wu. 8 lemparan berturut-turut. Selama lemparan pertama berhasil, praktis tidak ada peluang untuk menahan. Itulah kekuatan sejati Xiao Wu. Oleh karena itu, tidak berarti bertemu dengannya dalam jarak dekat. Saya berharap bahwa paman aneh bernama bule sesuatu ini, mungkin cukup beruntung untuk mencicipi perjamuan besar ini. Mari kita menyusul mereka untuk mencegah kecelakaan. Saat ini hati bule yang mesum sangat tergerak, dengan kekuatan roh peringkat 46, jika dia sedikit waspada seperti biasanya dia mungkin menemukan Tang San dan yang lainnya mengikuti. Tapi saat ini hatinya sepenuhnya terfokus pada anak kecil dan segar ini. Loli di sisinya, tidak ada yang tersisa untuk orang lain. Bagaimana dia juga tahu bahwa, kadang-kadang, Loli dapat dipertukarkan dengan iblis. Dengan sembunyi-sembunyi melirik Xiao Wu, pinggangnya yang ramping berayun sedikit saat dia berjalan. Pantatnya sama sekali tidak besar, tapi pinggangnya benar-benar terlalu ramping. Lekukan yang dihasilkan itu membuat bule mesum tua ini terus-menerus menelan diam-diam. Menambah wajah cantik Xiao Wu yang cantik, seorang gadis cantik berjalan dengan indah. Api jahat yang sebelumnya telah tersebar sudah meningkat di dalam. Untuk orang mesum tua seusianya, bagian luar sangat penting. Bagaimana Xiao Wu di hadapannya bisa dibandingkan dengan ayam kampung di sarang rumput itu? Semakin jauh, sudah sangat sedikit pejalan kaki yang terlihat di sekitar. Bule membawa Xiao Wu ke sebuah sudut, mencapai gang kecil yang terpencil dan gelap. Paman,
Di mana toko permennya? Ini sangat gelap, aku sedikit takut. Xiao Wu berbicara dengan lembut, tampaknya agak panik. Bule tersenyum nakal, berkata, Xiao Wu, larut malam begini, makan permen tidak baik untuk tubuh. Biarkan paman membawamu untuk melihat ikan mas. Lihat ikan mas? Di mana ada ikan mas? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bule berhenti berjalan, mengulurkan tangannya dan mulai melepaskan celananya. Saya mendapatkannya di sini. Xiao Wu tiba-tiba tersenyum. Paman, baris berikutnya bukanlah, aku, ayahmu, punya sosis besar? Tangan bule menegang. Gerakannya segera terhenti, dia menatap langsung ke sepasang mata berwarna merah, mata yang dipenuhi demoncon fusion. Seluruh tubuhnya segera menjadi kaku, dan di saat berikutnya, di hadapannya, hanya tersisa noda. Bayangan ungu. Ketat di lehernya, tidak menunggu bule melepaskan jiwanya, jalinan kalajengking hitam itu sudah berkelok-kelok, dan pada saat berikutnya, bule hanya merasakan kekuatan di lehernya. Seluruh tubuhnya tanpa sadar meninggalkan tanah. Jika bule adalah master roh tipe kekuatan, mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk menstabilkan dirinya sendiri. Sayangnya, dia adalah sistem kontrol spirit master. Tetapi jika seorang guru jiwa tidak dapat melepaskan roh mereka, kekuatan mereka juga akan sangat melemah. Menambah, rajin membajak sepanjang hari, kekuatannya telah lama turun lebih dari setengah. Bule saat ini hanya merasakan langit berputar dan bumi berputar. Saat berikutnya dia hanya bisa melihat bintang. Bintang emas, bintang perak, bintang segala ukuran berkedip terus-menerus. Guncangan hebat membuatnya benar-benar tidak dapat memfokuskan kekuatan rohnya untuk melepaskan jiwanya. Tubuhnya bahkan tidak merasakan sakit, hanya mati rasa yang kuat. Dai Mubai, Oscar, Tangsan dan Ma Hongjun sekarang sudah keluar dari kegelapan. Selain Tangsan, tiga lainnya tanpa kecuali menatap dengan mata terbelalak, melihat sosok yang sebelumnya masih bertindak lembut dan tidak dewasa sekarang dengan gerakan mengamuk yang tak tertandingi. Ini juga pertama kalinya mereka melihat set lengkap 8 tahap penurunan Xiao Wu. Menggunakan kemampuan teleportasi, ketika Xiao Wu menghilang dari depan bule, kekuatannya yang sudah lama terakumulasi bertemu dengan dia yang benar-benar tidak siap secara mental, jalinan kalajengking Xiao Wu berhasil melilit leher bule. Pada saat berikutnya, kehidupan menyedihkan paman bule yang aneh dan aneh telah dimulai. Mengikat lehernya, satu kaki Xiao Wu menginjak punggung bawahnya, kemampuan cincin roh pertama yang diaktifkan busur pinggang. Leher membungkuk ke belakang, kaki bergerak maju, tubuh bule sudah terbang ke udara. Jalinan kalajengking diam-diam terlepas, Xiao Wu melompat setelah tubuh bule terlempar ke udara. Kekuatan busur pinggang miliknya benar-benar menakutkan, dengan 30 kekuatan roh peringkat pertama, amplifikasi 120%, dia langsung melemparkan bule 5 meter ke atas. Ketika tubuh bule naik ke puncaknya juga tepat pada saat Xiao Wu menyusul. Kedua tangannya meraih pinggang bule, kekuatan busur pinggang diaktifkan sekali lagi, dengan menjentikan pinggang rampingnya membuat bule berputar ke belakang. Saat ini bule masih bingung dengan demoncon fusion Xiao Wu. Selain perasaan berputar langit dan bumi, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Xiao Wu meraih pakaian di pinggang bule, berputar 2 putaran penuh di udara. Saat dia jatuh ke tanah, di bawah pengaruh busur pinggang, putaran cepat bule membuat semacam suara siulan yang meninggi rambut dan menabrak tanah. Saat itu, kelompok Tangsan menutup mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bisa membayangkan jenis kekuatan yang dilemparkan dalam spiral dari udara tinggi seperti ini. Xiao Wu juga pernah menggunakannya saat bersaing melawan mereka sebelumnya. Hanya pada saat itu dia langsung melemparkan mereka ke udara menuju langit, dan tidak. Seperti ini benar-benar melemparkannya ke tanah. Hari ini bule bisa dianggap bernasib buruk. Bertemu dengan Xiao Wu, bintang kecil yang menyebalkan ini, selain penampilannya yang vulgar menjadi hal yang paling tidak disukai Xiao Wu. Dalam pertarungan ini dia pada dasarnya tidak berniat memulai dengan lunak. Dalam hati Xiao Wu, untuk paman aneh semacam ini yang tidak berniat untuk melepaskan bahkan seorang gadis kecil berusia 12 tahun, bahkan membunuh tidaklah berlebihan. Namun, bule setelah semua 40 sesuatu peringkat leluhur roh, dalam 2 rotasi cepat, dia juga akhirnya terbangun dari kebingungan iblis Xiao Wu. Meskipun tidak ada cukup waktu baginya untuk menggunakan rohnya, dia masih berhasil menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan roh, melindungi dirinya sendiri. Tapi di saat berikutnya, guncangan hebat sudah menyebarkan kekuatan roh yang dia kumpulkan. Hong, tubuh bule menabrak tanah dengan keras. Xiao Wu telah membenturkan tubuhnya ke tanah. Setiap bagian tubuhnya bersentuhan dengan tanah, bahkan tidak ada cukup waktu bagi bule untuk berteriak, darah meluap dari hidungnya sekaligus.
Dia benar-benar bodoh karena lemparan itu. Tapi, ini baru permulaan. Xiao Wu hampir tidak berhenti. Dengan kedua tangan menekan pinggang bule membuat backflip, kedua kaki menekan langsung di kedua sisi kepala bule, pinggang busur aktif lagi, melempar bule langsung ke depan. Tangannya telah terlepas, tetapi kakinya mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar. Di bawah kekuatan pendorong kaki Xiao Wu, mengikuti backflip Xiao Wu, seluruh tubuh bule terbang untuk sekali lagi menabrak tanah. Xiao Wu sekarang sepenuhnya mengungkapkan kekuatan fleksibel dari pinggangnya. Dengan bantuan rebound dari lemparan kedua ini, tubuh membalik-balik, dia membanting bule kembali ke posisi sebelumnya. Tubuh bule diputar-putar oleh kaki Xiao Wu seperti karung goni, semuanya 6 kali, sekitar sepertiga, tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara pecah. Persetan aku, persetan aku. Dai Mubai dan tatapan dua lainnya terus-menerus mengikuti tubuh bule yang terlempar dengan semua kekuatan Xiao Wu. Setiap kali dia terlempar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena cipratan darah di samping kaki mereka. Akhirnya, saat Xiao Wu sekali lagi melemparkan tubuh bule, tanpa langsung melemparkannya ke tanah dan bukannya melemparkannya ke udara, 6 lemparan terus-menerus dianggap selesai. Selain penurunan spiral pertama dari ketinggian di udara, itu sudah 7 tetes penuh. Apakah itu Dai Mubai, Oscar atau Ma Hongjun? Semua dalam hati berpikir, jika ini adalah mereka yang dijatuhkan 7 kali, akan seperti apa pemandangannya. Mungkin bahkan Dai Mubai terkuat akan segera kehilangan kesadaran. Bahkan jika dia telah menggunakan transformasi Vajra Macan Putih, ketika dilempar oleh Xiao Wu seperti ini mungkin kekuatan rohnya akan terlepas dari keterkejutan. Xiao Wu sekali lagi melompat, tetapi ketika kelompok Dai Mubai berpikir dia akan menggunakan spiral pembunuhan dari ketinggian di udara, Xiao Wu tidak melakukan gerakan seperti itu. Bule saat ini sudah sepenuhnya dalam keadaan setengah sadar. Ketika Xiao Wu menyusulnya, kedua kakinya sekali lagi menekan lehernya. Dia berputar 1080 derajat dengan kecepatan kilat, dengan leher bule diremas olehnya, tentu saja dia hanya bisa mengikuti seiring dengan gilirannya. Lehernya terus-menerus membuat suara retak. Bahkan jika tulang belakangnya tidak terlepas, tetap saja tidak jauh lebih baik. Setelah belokan 1080 derajat, Xiao Wu melakukan lompatan ke belakang yang elegan, busur pinggang diaktifkan untuk terakhir kalinya, langsung melempar bule ke tanah. Dia juga memanfaatkan kekuatan yang berlawanan dari melempar bule untuk membalik beberapa kali di udara, mendarat di tanah. Hong, paman aneh yang vulgar, bule, menabrak tanah dengan postur yang sangat mengerikan. Selain seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dia tidak melakukan gerakan lain. Ma Hongjun memandang Xiao Wu yang sedikit terengah-engah yang telah mendarat tidak jauh darinya, dengan kemungkinan bertanya, "Xiao Wu, kamu tidak membunuhnya, kan?" Xiao Wu menatap sekilas tubuh bule yang bergerak-gerak, membunuhnya akan mengotori tangan saya. Saya memiliki kesopanan. Little Sun tidak akan membiarkan saya membunuh orang begitu saja. Saya hanya memberinya pelajaran, itu saja. Namun, saya berharap dia akan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan sebelum pulih. Menurut perhitungan saya, beberapa persendiannya terkilir oleh tetes saya. Untuk sementara waktu, saya khawatir dia benar-benar tidak akan bisa menjaga dirinya sendiri. Dai Mubai dengan agak muram berkata, "Kami datang ke sini untuk berkelahi. Saat Anda melemparkannya seperti ini, kami punya kentut untuk dikalahkan. Ah." Hanya, Xiao Wu, 8 tahap jatuhmu benar-benar kuat. Oscar menambahkan, kuncinya adalah teleportasinya terlalu abnormal. Sekali dalam jarak 5 meter darinya, bahkan berlari pun mustahil. Selanjutnya, Xiao Wu, kemampuan busur pinggang itu dapat digunakan secara berurutan? Apakah tidak perlu mengumpulkan kekuatan roh di antara penggunaan? Xiao Wu terkikik, seolah prestasi mengesankan barusan belum dicapai olehnya. Sebelumnya saya harus memadatkan kekuatan roh, hanya saja, setelah saya mencapai peringkat ke-30, waktu tidak lagi dibutuhkan. Selain itu, biarpun aku harus mengumpulkan kekuatan roh, jarak antara tiap busur pinggang sudah cukup. Tang San tiba-tiba berkata, "Xiao Wu, di masa depan jangan gunakan metode semacam itu untuk memancing musuh lagi. Terlalu berbahaya seperti ini." Xiao Wu tampak kosong sesaat, menatap mata serius Tang San, dia menjulurkan lidahnya, tapi mengangguk dengan manis. Apa yang tidak dikatakan Tang San adalah ketika dia melihat Xiao Wu pergi untuk memikat bule, untuk beberapa alasan, hatinya sangat tidak nyaman. Dai Mubai melambaikan tangannya, berkata, "Baiklah, kita akan pergi." Berlemak. Orang ini lebih sengsara darimu. Itu dihitung sebagai balas dendammu. Bagaimanapun, Ma Hongjun tidak menggunakan tangannya sendiri.
Saat ini dia masih belum menyelesaikan amarahnya. Berlari di samping bule, dia mengangkat kakinya dan mundur beberapa kali dengan susah payah, sambil menghentakkan kaki dia dengan penuh kebencian berkata, "Membiarkanmu mengalahkanku, membiarkanmu mengalahkanku. Membiarkan Anda mengatakan peker saya kecil." "Ai, baiklah." Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Emma Hongjun tersenyum nakal. "Kamu duluan, aku akan segera datang." Dai Mubai mengerutkan kening, berkata, "Jangan kasar, meskipun orang yang memukuli Anda ini bukanlah hal yang baik, tetapi tetap saja bukan kejahatan yang mematikan. Anda mempercepatnya." "Mengerti." Menyaksikan Dai Mubai, Tang San, Oscar, dan Xiao Wu berbalik dan menghilang, wajah Emma Hongjun menampakkan senyuman mengerikan. Mengangkat tangan kanannya, api ungu merah muncul di telapak tangannya, dan tatapannya berpindah ke tubuh bagian bawah bule. "Paman yang aneh, bukankah kamu bilang aku punya peker kecil? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu menjadi ayam panggang." Kelompok Tang San masih belum melangkah terlalu jauh, mendengar jeritan mengerikan yang tidak manusiawi. Keempatnya bertatap muka, dan menggelengkan kepala tanpa daya. Sangat cepat, Fatih sudah dengan bersemangat mengejar mereka, tanpa menunggu pertanyaan apapun, segera mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Tenanglah, aku tidak melakukan hal seperti itu. Saya tidak akan membiarkan dia mati. Xiao Wu benar, membunuhnya akan mengotori tangan kita. Adik kelima, terima kasih banyak untuk hari ini. Jika ada yang Anda butuhkan dari Fatih ini, jangan ragu untuk bertanya. Selama saya bisa mendapatkannya, saya tidak akan menolak." Xiao Wu terkekeh, tidak perlu pembayaran kembali. Lemparan barusan itu sangat menyegarkan. Sudah cukup lama tanpa sesuatu yang begitu menyenangkan. Tang San sepertinya merenungkan sesuatu yang dikatakan. Sebenarnya, apa yang kami lakukan itu tidak baik. Tidak baik? Little San, kamu tidak akan berhati lembut, kan? Dai Mubai agak bingung memandang Tang San. Meskipun Tang San biasanya sangat tenang, dia tidak terlihat seperti orang yang berhati lembut. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kemunculan Tang San menggunakan senjata tersembunyinya. Bahkan Zhao Wuji mengalami kerugian kecil. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Maksudku, memotong rumput tanpa mencabutnya, begitu angin musim semi bertiup, ia tumbuh lagi." Pandangan orang lain ke Tang San segera berubah. Meskipun mereka semua adalah Spirit Masters Genius, mereka hanyalah remaja, dalam hal pembunuhan, mungkin hanya Dai Mubai yang bisa menerimanya. Tidak ada yang menyangka Tang San akan mengatakan sesuatu seperti ini. Tang San tidak pernah melupakan prinsip panduan yang tertulis dalam catatan harta karun surga misterius. Prinsip umum catatan harta karun surga misterius sekte Tang. Item ketiga, memastikan lawan adalah musuh. Selama mereka memilih jalur pembunuhan, jangan pernah ragu, jika tidak, kekhawatiran seseorang hanya akan meningkat. Paman bule yang aneh dan vulgar itu tidak mati kali ini, mungkin masalahnya akan tetap seperti itu. Tapi pada akhirnya dia memiliki lebih dari 40 kekuatan roh. Jika dia memaksa sekelompok teman untuk membalas dendam, berhati-hatilah, Fatih. Meskipun siapa yang mengalahkannya tidak jelas, dengan mendengar sendiri, menambah bentrokan dengan Anda di siang hari, dia pasti akan menebak bahwa Andalah yang membawa orang masuk. Jika sebelumnya Dai Mubai tidak mengatakan bahwa dosa bule tidak pantas mati, Tang San sudah akan bertindak. Saat ini dia hanya mengingatkan Emma Hongjun sehingga dia tidak akan berduka lagi nanti. Emma Hongjun menelan, "Aku tidak menyangka sang kecillah yang paling galak." Rupanya, jika seseorang menyinggung perasaan seseorang, itu seharusnya bukan Anda. Tang San menunjukkan senyuman, "Saat kami datang ke sini, kamu sepertinya tidak memanggilku seperti itu." Baiklah, kakak laki-laki San, dan adik perempuan Xiao Wu juga. Terima kasih banyak untuk masalah kali ini, aku masih akan meminta kalian untuk membantu menjaga rahasia ini. Dai Mubai mengangkat tangannya untuk menepuk ringan bagian atas kepala Fatih yang bengkak. "Saudaraku sendiri, kenapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Ayo cepat kembali. Kami tidak dapat membiarkan Grandmaster mengetahui bahwa kami keluar selarut ini, kecuali jika Anda menginginkan pelatihan yang lebih jahat." Akademi Shrek, kantor dekan. "Xiao Gang, aku tidak ingin mengganggu ajaranmu tentang monster-monster kecil kita itu. Tapi, aku tidak punya pilihan selain dengan menyesal memberitahumu. Sedikit uang akademi telah dihabiskan olehmu." Agak tak berdaya mengatakan ini, Flender memasang ekspresi sedih. Sebagai spirit sagi yang tangguh, tetapi kesombongannya menahannya dari kekayaan, kesedihan macam apa ini. Menurut biaya normal, uang sekolah yang dibayarkan siswa akan mencukupi untuk pengeluaran 1 tahun akademik.
Bahkan akan ada sedikit yang tersisa. Tapi rencana pendidikan Grandmaster ada di kelas lain. Tidak hanya biaya makanan naik cukup tinggi, tapi bersama dengan makanan, obat-obatan yang dicampur ke dalam pemandian siswa setiap hari bahkan jauh lebih mahal. Selama 3 bulan terakhir ini, biaya kuliah tahun ini untuk akademis Rex sudah tidak ada yang tersisa. Grandmaster mengangguk, seperti biasa dengan wajah kaku itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mengerti." Flander berkata sambil tersenyum masam, "Anda mengerti, lalu usulkan solusi." Grandmaster berkata, "Setelah 7 hari istirahat ini selesai, saya akan membawa mereka menjalani latihan tahap kedua. Anda tidak perlu khawatir, saya akan menyelesaikan masalah biaya." Flander menghela nafas, berkata, "Jika bukan karena anak-anak ini begitu luar biasa, saya benar-benar tidak akan berpikir untuk melanjutkan. Ini masih hari-hari kita bersama-sama berkeliling benua yang paling menyentuh saya." Grandmaster menunjukkan keputusasaan singkat, "Mungkin akan ada hari di mana kita bisa mengulangi kebahagiaan itu." Flander mau tidak mau bertanya, "Xiao Gang, bagaimana rencanamu untuk mengajari anak-anak ini di tahap selanjutnya? Bukankah akan lebih mudah? Dalam 3 bulan ini mereka telah menderita dengan pahit. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah remaja. Seperti yang mereka katakan, kekerasan yang berlebihan menyebabkan mudah patah. Jangan terlalu berlebihan." Ekspresi Grandmaster kembali ke keadaan normalnya. "Karena Anda memberikan anak-anak ini kepada saya untuk diajar, Anda hanya dapat menaruh kepercayaan penuh kepada saya. Saya telah mengukurnya." Pincang di tanah, bule masih terus bergerak-gerak, tapi sekarang dia sudah bangun dari pingsan. Ini sudah ketiga kalinya dia terbangun. 2 kali pertama dia bangun, rasa sakit yang tak tertandingi di sekujur tubuhnya langsung membawanya kembali ke kegelapan. Mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit, bule memaksa matanya terbuka, bau hangus terus-menerus menyerang indera penciumannya, tetapi yang paling membuatnya putus asa adalah kurangnya sensasi di tubuh bagian bawahnya. Dia tahu bahwa seluruh hidupnya mungkin akan berakhir. Dia ingin bergerak, tetapi hanya bisa menggeliat, keempat anggota tubuhnya terkilir sama sekali, bahkan siku dan lututnya terpisah. Setidaknya 5 tulang rusuk patah. Dari vertebra serviksnya setidaknya ada 2 yang bergeser.